Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Antasari yang berbahagia, kita jumpa lagi di podcast UIN Antasari, podcast kearifan lokal unggulan. Hari ini kita berjumpa dengan salah satu dosen di kampus kita di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ya. Sahabat lama yang tidak berjumpa beberapa bulan sebetulnya ya. Halo Pak Rustu Kholik, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Rustu ini sedang melanjutkan studi di Australia. Ya. The University of Western Australia. Oke, Pak Rustu, ini kita ngobrol santai ya Pak Bro ya? Boleh. Kayak kita ngobrol biasa aja ya. Boleh, sehari-hari. bisnis. Oke, Pak Rustu, boleh cerita dong kenapa terfikirkan untuk melanjutkan studi di Australia? Iya, karena memang untuk S3 itu merupakan pendidikan paripurna ya untuk seorang dosen gitu ya, studi paripurna. Jadi karena nggak ada lagi studi sesudah S3, ya kenapa tidak yang tinggi aja lah sekalian gitu kan, targetnya untuk bisa mengecap pendidikan di luar negeri gitu ya. Oh gitu. Jadi ini pikirannya terbalik ya dari beberapa yang saya dengar gitu ya. Kan kalau beberapa saya dengar tuh gini, alah udah S3 yang penting lulus gimana. Gimana tuh komennya Pak Bro? Mungkin ini ya pilihan ya sama saya rasa dimanapun kuliahnya, ketika dia bisa memanfaatkan privilege masing-masing di mana dia studi, maka itu akan lebih bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya ke luar negeri misalnya. Banyak fasilitas-fasilitas ketika kita belajar di luar negeri, di kampus-kampus yang juga bonafide gitu ya, bonafide. Mungkin fasilitas-fasilitas akademik yang kita terima bakal berbeda dengan fasilitas-fasilitas akademik ketika kita belajar di tempat lain yang sebut saja misalnya di dalam negeri misalnya gitu kan ya, karena memang itu yang menurut saya mempengaruhi bisa tidaknya kita untuk nge-up skill kita. Jadi penting ya? Menurut saya itu penting sekali. Enggak, karena saya ada dengar tuh kan ya dari beberapa gitu kan, udah S3 ini gitu kan udah bekerja juga gitu. Ngapain sih susah gitu kan kuliah, yang penting lulus gitu. Dalam negeri juga nggak apa-apa gitu kan. Nah ini kok mau susah-susah gitu. Saya dengar nih prosesnya agak panjang ya Pak. Proses memang agak panjang kalau dari sisi persiapan gitu ya. Dari sisi persiapan itu kita sudah pengen melanjutkan studi sejak tahun 2017 sebenarnya. 2017? Iya. Boleh cerita? Oh ini menarik nih. 2017 berangkat kemarin kan 2023. 2023 ya. Saya ingat itu agak akhir tahun ya, menjelang akhir tahun gitu ya. Akhir tahun 2022 dapat beasiswanya. Pertengahan 2023 berangkatnya. Iya, saya ingat gitu. Ini Pak Rustu udah mau berangkat gitu kan, karena kita sering beberapa kali ketemu ketika kerjakan jurnal ya. Iya. Oke, Pak boleh cerita tuh prosesnya dari 2017 tuh gimana? Iya, 2017 itu kan kita waktu itu UIN Antasari itu mendapatkan program IDB ya. Oke. IDB 6-in-1 kalau nggak salah gitu ya, dengan universitas lain. Nah kebetulan itu menjadi salah satu cikal bakal lah ibaratnya untuk studi lanjut ke luar negeri gitu kan, karena pada saat itu mendapatkan beasiswa IDB, programnya diprogramkan, kemudian sempat pergi ke Pare pelatihan bahasa selama 2 bulan. Selama itu ya? Selama 2 bulan. Ya untuk S3 aja 2 bulan gitu ya. Apalagi yang maksud saya bukan melecehkan yang S1 ataupun S2 gitu ya. Maksudnya perlu prepare banget gitu ya. Iya, dan setelah itu pun ya tetap harus belajar mandiri lagi sebenarnya. Dan qadarullah pada saat itu programnya kita dibatalkan tuh oleh pihak IDB gitu kan ya. Tahun 2022 itu awal tahun 2017 kalau nggak salah itu ya. Iya, pertengahan 2017 itu dibatalkan programnya. Sakit hati dong. Iya. Sudah persiapan ya, qadarullah gitu kan ya. Kemudian sempat sebenarnya kalau nggak salah saya terhitung 5 kali untuk gagal mendapatkan beasiswa. 5 kali? 5 kali gagal untuk mendapatkan beasiswa. Gimana tuh? Iya. Kemudian saya juga 2 kali gagal untuk memenuhi tes IELTS. Yang ketiga kalinya baru memenuhi persyaratannya. Jadi
kalau misalnya wah sudah enak dapat beasiswa segala macamnya ya, tahapan-tahapannya itu ya juga berdarah-darah lah sebenarnya juga ya ibaratnya. Ini maaf ya Pak Bro ya, ini kan orang kan biasanya lihat hasilnya kan. Orang lihatnya, oh ya enak sih dia pinter gitu kan. Ya enak sih dia. Mereka nggak tahu kita persiapannya bangun malam gitu kan, belajar. Belum lagi kita pendekatannya sama Tuhan gimana gitu kan. Nah itu gimana menata itu gitu. Kan image di orang kan orang taunya hasilnya. Iya, apalagi pertama yang paling banyak disoroti adalah memang kemampuan berbahasa ya. Dan kemampuan berbahasa itu kalau misalnya kita gambarkan kurvanya, kemampuan kita itu kurvanya eksponensial, bukan kurva linear ya. Kalau saya nggak salah istilah untuk kurva-kurva dalam matematika gitu ya. Kalau linear kan kayak gini ya, tapi kalau eksponensial itu kalau nggak salah nih ya, mudah-mudahan ini benar nih bagi yang dosen-dosen matematika gitu ya. Jadi kurvanya itu saya rasa kayak gini nih, dia standar dulu seakan nggak naik gradual, tapi ketika di ujung-ujung dia naik. Nah kadang kita ketika masih di tengah sini, pada saat masih gradual yang hampir nggak kelihatan progresnya, kadang kita sudah nyerah duluan. Kita belum tahu hasil ujungnya nih kayak apa gitu ya, tapi kayaknya percuma deh gitu ya. Iya, saya kebetulan waktu itu ya terakhir gitu ya, yang paling terakhir untuk ngambil tes IELTS itu latihannya satu hari itu cuma beberapa menit. Iya. Tapi continue. Tapi per hari continue dan konsisten. Iya. Jadi malah nggak nyampe 15 menit per harinya itu, dan yang paling banyak saya latih itu speaking pada saat itu. Oke. Jadinya alhamdulillah ya overall bisa dapatkan nilai 7.0, 7,0. Wow. Dan speaking kita pun waktu itu dapatnya 6,5 aja sih sebenarnya. Aja. Oke, ya kan, ya. Oke, Pak Bro, ini kan ini Jin ya, saya tuh ingat ya waktu kan kita itu pernah melihat Pak Bro ini berproses gitu ya, ketika ketemu, tadi tes skolastik gitu kan, kayak gitu tuh. Tapi kita tuh udah ini banget sebagai teman, kita kayak wah Restu persiapan nih, kita berharap akan berhasil nih gitu. Dan ketika kita tahu Pak Restu itu berhasil kan kitanya senang juga gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, kita senang juga karena yang pertama jadi motivasi buat kita juga, ya gitu kan. Jadi motivasi buat kita, dan alhamdulillah ketika pulang nih kan, pulang kemarin awal bulan ya? Awal Januari, awal Desember. Akhir pertengahan Desember. Pertengahan Desember. Nah pulang itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, gimana nih Pak hidup di sana. Itu oke. Pasti proses yang panjang tadi, yang gagal 5 kali tadi, 5 kali ya? 5 kali gagal, kemudian 2 kali persiapan bahasa juga tadi gagal juga, gitu kan, boleh dikatakan begitu. Tapi ketika sudah sampai di sana itu apalagi nih gitu? Ya kalau culture shock kebetulan ya memang ya kita mengalami culture shock gitu ya. Tapi dari sisi zona waktu, kebetulan saya di Perth Australia itu tidak ada perbedaan zona waktu antara Banjarmasin dengan Perth. Jadi sama? Iya sama. Oke. Jadi di sini jam 5, di sana juga jam 5 tuh. Enak tuh ngontek keluarga kan ya? Iya, jadinya nggak begitu harus menyesuaikan diri untuk komunikasi gitu ya dengan keluarga di Indonesia. Tinggal memang waktu sholatnya aja mungkin yang agak berbeda. Waktu saya datang itu sholatnya agak lebih duluan di Indonesia. Sekarang waktu saya mau balik ke sini ini tadi di akhir tahun malah lebih duluan di sana daripada Indonesia. Karena musim dingin. Iya, karena musim dingin di sana. Itu untuk jam ya. Kalau culture shock yang lain dari bidang akademik juga kita mengalami culture shock sebenarnya. Gimana tuh? Nih seru nih pasti nih. Iya kan, karena kita tiba-tiba di kampus gitu kan, kadang-kadang orang Indonesianya dikit nih. Iya, tadi lanjut menyambung dengan apa yang kita bahas di awal gitu ya, bahwa ada fasilitas-fasilitas yang sebenarnya sangat menjadi privilege ya buat kita untuk mengembangkan skills kita gitu ya. Jadi kebetulan
di University of Western Australia itu kita punya akses untuk jurnal Scopus yang Q1 itu gratis. Gratis tuh. Hampir semua gratis. Wah, ini Ya. kalau gila riset kayaknya tidurnya di perpus aja nih. Ya, kadang saya juga pada saat itu untuk PSD gitu ya, kita itu studinya karena saya bio research. Jadi kita nggak ada kelas. Default settingnya kita itu dianggap kerja tuh di situ sama supervisor kita. Oh, asisten lah gitu ya. Ya, kayak asisten lah gitu ya. Makanya kita nyebut kampus itu bukan kampus. Oh, office. Office. Oh, oke. Karena memang jam kerjanya pun juga kayak jam kerja orang karyawan gitu loh. Jam 9 di sana mulai kerja gitu kan ya. Jam 4 balik. Tapi enak dong. Iya, lumayan enak Kan lah. ada pengalaman jadinya kan. Iya. Bagaimana administrasi di sana, kita pelayanan seperti apa, kita jadi lebih kenal kampus ya enggak sih? Iya, dan kebetulan di sana untuk website pelayanannya gitu ya, itu kalau kita ini ada siakat gitu kan. Iya. Nah, di situ siakatnya sangat terintegrasi, apalagi khusus untuk program postgraduate. Jadi di sana ibaratnya ada semacam kayak kita di sini ada pasca sarjananya gitu kan ya. Nah, di sana istilahnya graduate research schools yang membawahi segala jurusan untuk S2 dan S3. Wah, ada lagi kayak gitu. Iya, ya sejenis fakultas pasca sarjana gitu kan ya kalau kita di UIN Antasari. Nah, di situ ketika ada event-event yang mereka bikin, itu juga munculnya di website itu. Oh, oke. Penilaian. Jadi ketika kita pengen upscaling skill kita gitu kan ya, apapun itu, entah itu academic writing, kemudian workshop SPSS, workshop NVivo, workshop kemudian workshop sampai yang statistik yang rigid gitu ya, ininya itu ada, tapi dia disediakan gratis. Kita tinggal cari kapan waktunya, kita ngeklik kehadiran gitu ya, konfirmasi kehadiran, itu nanti bakal tergabung dengan mahasiswa-mahasiswa postgraduate di berbagai fakultas. Oh, malah lebih enak kayak gitu ya. Jadi kayak kita membangun jaringan, bukan hanya antara kita dengan lecturer kita, gitu ya. Karena tadi kan ceritanya kita mengasistensi gitu ya, mengasisteni si profesor itu, lalu kemudian kita stay di office. Artinya kan kita kayak seakan-akan relasi kita tuh hanya antara kita dengan beliau gitu ya. Tapi sebetulnya terbuka, sangat terbuka gitu ya dengan postgraduate di berbagai fakultas tadi itu. Iya, sangat terbuka, dan enaknya lagi itu didukung dengan ini. Kalau saya bilang sih, setting relationship antara supervisor dengan PhD studentnya itu kita by trust. Oh, oke. Ya, jadi mereka sebenarnya sudah menaruh ibaratnya, ini nih saya percaya nih sama kamu. Jadi tolong bikin progres yang kayak gini. Ibaratnya gitu ya ininya, secara tidak langsungnya dia ngomong gitu ya. Dan kita jadinya ini gimana nih caranya berpikir untuk trustnya dia itu terpelihara ke kita. Ini enggak sih Pak Bro, maaf ya, kalau di kita itu kan ada beberapa mahasiswa, bukan di kita di UIN Antasari, maksudnya di negara kita gitu ya, secara umum itu kan ada profesor-profesor atau mungkin dosen-dosen tertentu yang menggunakan asisten gitu ya, tapi justru malah ke arah eksploitasi. Iya. Nah, ini gimana? Ke arah situ atau memang pembimbingan dalam artian menjadikan expert di bidangnya? Atau gimana nih? Iya, kalau berdasarkan relationship yang pernah saya bangun gitu ya dengan supervisor saya itu, kebanyakan, dan juga dengan cerita-cerita teman-teman gitu ya, kebanyakan memang tipikal untuk hubungannya itu memang tadi by trust, kemudian dia lebih banyak untuk ayo nih kita berkembang bersama-sama. Kolaborasi jadinya. Walaupun kolaborasi ya memang gitu ya, supervisornya ada mendapatkan advantage, tapi kita juga pun berkembang jadinya. Jadi ya
bisa dibilang win-win solution lah oke. untuk kompromi antara hubungan kita dengan supervisor gitu ya. Jadi bukan eksploitasi gitu. Bukan. Enggak. Karena beberapa nih saya kan sering lihat ya sosial media gitu kan banyak banget tuh yang curhat-curhat gitu kan, mahasiswa atau mungkin dosennya juga ada yang curhat gitu ya. Apa mahasiswa sekarang kok kayaknya susah gitu ya Iya. dibimbing dan sebagainya gitu. Tapi dari sisi mahasiswanya juga dosen sekarang kok nggak ngerti. Iya. Atau nyuruh-nyuruh doang gitu kan, tapi nggak ngasih apapun, dalam artian nggak ada gunanya buat mereka gitu. Bukan. Ya, mungkin memang culture untuk membangun komunikasi itu ya yang harus di kita bangun sama-sama melalui dua arah gitu kan ya. Jadi sebagai dosen kita harus bisa menyediakan waktu kapan untuk bisa merespon mahasiswa gitu ya, dan mahasiswa pun juga harus bisa membangun pola komunikasi yang bagus juga, kayak misalnya kapan sih waktu yang tepat untuk menghubungi dosennya. Oke. Gitu ya. Penting tuh. Penting ya, karena memang walaupun kita menghubunginya itu misalnya sore gitu ya, sore dan itu masih pada saat jam kerja, ketika malam itu belum itu ya sudah, nanti besok pagi percaya aja tuh. Dosennya atau supervisor yang bersangkutan itu ngebales kok. Nah, yang kebanyakan kita gitu kan mengalami bahwa weekend dihubungin misalnya gitu kan ya, kemudian nggak tahu waktu. Malam juga dihubungin gitu kan ya, jam, dan itu ya yang sebenarnya juga harus kita pikirkan juga sih sebagai mahasiswa. Iya. Kayaknya sama ya, saya pikir ada dosen juga yang nggak tahu waktu, ada juga mahasiswa juga yang nggak tahu waktu gitu ya. Iya. Di situ nggak kayak gitu. Maksudnya tadi kolaborasi, bukan eksploitasi mentang-mentang, kan kita kan banyak beban akademik ya, yang beban administrasi, beban akademik yang harus kita selesaikan sebagai dosen gitu ya. Itu barangkali gitu ya, ada saja muncul pemikiran mumpung ada mahasiswa nih yang bisa dimintai tolong gitu. Seperti itu nggak anunya? Saya tidak pernah untuk dieksploitasi mengerjakan beban administrasi dosen. Jadi, tapi pure buat pengembangan diri kita? Pure memang untuk riset. Jadi segala macamnya ya bahas tentang riset kita aja jadinya. Apa kendalanya, apa yang bisa dilakukan, apa yang harus kita ikutin workshop atau pelatihan-pelatihannya, kemudian kita perlu proofreader atau tidak misalnya. Kalau kayak gitu namanya kita berkembang banget ya. Ya, itu dia. Dan mungkin itulah privilege yang tadi saya bilang di awal, itu nggak kita dapatkan di tempat-tempat lain gitu kan. Oke. Ini Australia tuh kan gede ya. Banyak kampus juga. Banyak kampus juga. Kenapa harus UWA? Iya. Oke. Kalau Amerika itu terkenal dengan Ivy League-nya ya. 8 besar universitas di Amerika. Nah, kalau di Australia ini juga ada grup A. Ya, semacam Ivy League-nya Amerika gitu kan ya. Nah, salah satunya UWA ini menjadi salah satu anggotanya, membernya kalau nggak yang ke-6, ke-7 ya. Ininya itu berdasarkan ranking ranking universitas di Australianya, yang kebetulan dia masuk 100 besar secara internasional. Kemudian juga pilihan dari supervisornya sendiri itu yang sangat sangat pas untuk riset interest saya. Karena saya mengambilnya unit bisnisnya itu bisnis keluarga. Yang mengangkat tentang juga nih, ini kalau misalnya kita bicara mengenai kearifan lokal, kebetulan kita juga mengangkat kearifan lokal juga untuk riset kita, disertasi kita. Betul, boleh bagi bocoran. Kita meriset atau melakukan penelitian tentang suksesi kepemimpinan di bisnis keluarga Sasirangan, Banjarmasin. Wah, orang-orang di sana suka kayak gitu. Ya, karena memang ada posisi poin uniqueness-nya di situ yang menurut mereka itu adalah contextless. Jadi konteks untuk kearifan lokal itu masih belum banyak dieksplor oleh akademik internasional gitu ya. Dan dia mempunyai keunikan-keunikan tersendiri jadinya.
Oke. UWA itu the University of Western Australia. Yep. Oke. Ini waktu proses di awal kita keterima PhD ya, kita keterima. Nah, untuk dapat LOE itu kan kita harus mencantumkan riset kita kemana tuh? Iya. Gitu nggak? Ada. Nah, itu gimana tuh respon mereka ketika di awal nih kita mau neliti ini nih gitu? Itu Iya. gimana tuh? Respon di awal ketika memang pengen meneliti itu dia bilang ya posisi research kita atau unit bisnis yang kita Iya, pilih ini memiliki tadi nilai uniknya dia tersendiri segala macamnya, dan itu masih bisa dieksplor. Cuma tantangannya adalah tantangannya adalah ketika kita pengen ibaratnya mengawinkan Iya. kondisi lokal kita Oke. Banjar dengan, gitu ya? iya, Banjar kita dengan teori-teori yang berkembang secara akademik secara global. Nah, ini kan gini ya, Australia itu negara yang multikultural. Yap. Saking multikulturalnya, kita tuh hampir tidak tahu gitu ya, kearifan lokal mereka tuh apa. Oh iya. Iya kan? Iya. Saking multikulturalnya kita nggak tahu sebetulnya mereka kearifan lokalnya apa. Jadi tema-tema yang Pak Bro angkat itu kan kayak terkesan sangat seksi ya buat mereka, karena itu hal yang baru buat mereka gitu. Betul sekali. Oke, ini gimana nih? Kan sepertinya mungkin ya, saya tidak tahu di kampusnya banyak apa enggak orang Indonesianya. Ini lokalitas Banjar. Saya ingat ketika saya mengkaji tesis saya dulu tentang Banjar juga, tapi di era Belanda itu sedikit sekali orang yang meneliti tentang itu gitu. Ketika kita datang ke Perpusnas, Arsip Nasional gitu kan, baca koran-koran lama, majalah-majalah lama, itu isinya bule semua. Iya. Yang meneliti tentang kita itu tentang Banjar kita, tentang Banjar itu yang meneliti bule gitu loh. Nah, kitanya kemana gitu? Iya, itu nggak cuma di Banjar ya sebenarnya ya. Oh, Jadi gitu. Di sana itu banyak memang kajian-kajian tentang keindonesiaan itu diteliti oleh orang sana. Termasuk masalah Islamic Studies sebenarnya. Oh gitu. Jadi gini, kalau saya boleh pahami ya, mereka itu bebas dalam artian tidak ada menekankan satu agama apapun gitu ya. Tapi sebetulnya Islamic Studies diminati untuk dikembangkan. Ada. Kebetulan di universitas saya itu ada divisi atau departemen khusus gitu ya, yang kalau nggak salah namanya memang ASEAN Islamic Studies malah. ASEAN Islamic Studies kalau nggak salah. Nah, jadi itu memang khusus untuk mengkaji nilai-nilai Islam di Asia. Dan walaupun kampusnya agak terpisah ya, jadi sama nih kayak UIN Banjar, UIN kita kan ada kampus 1 sama kampus 2. Nah, kebetulan yang Islamic Studies itu di kampus 2-nya, yang lebih kecil sebenarnya ininya. Tapi ada gitu ya? Ada. Oke. Nah ini udah berapa bulan ya di sana berarti ya? 7 bulan di sana. 7 bulan mulai, ya. Di sananya pas jalan 7 bulan baru balik lagi ke sini. Oke. Ini kan 7 bulan dalam rangka pulang, ini kan buat riset nih. Iya. Pulang buat riset memang. Ya kan memang pulang buat riset gitu ya. Itu mah agenda alasan yang memang bisa dipakai untuk pulang gitu nggak sih? Iya, karena memang tadi ya, hubungan yang seperti saya bilang tadi, hubungan default setting relationship kita itu by trust gitu kan ya. Jadi memang ketika habis proposal itu kadang ada beberapa student yang pengen pulang dulu misalnya, karena merasa mungkin berasa culture shocknya untuk di bidang akademik itu berasa sudah plong gitu kan segala macamnya. Jadi kadang supervisor itu juga menyediakan waktu kalau mau pulang dulu rehat sejenak boleh, dan kebetulan saya pulang itu sebenarnya juga pengen rehat sejenak sekaligus memang jadinya untuk dimanfaatkan juga untuk biar bisa studi pendahuluan lah ibaratnya. Oke, studi pendahuluan untuk risetnya itu. Untuk risetnya. Pak Bro, ini 7 bulan beasiswa ya, aman nggak sih? Aman. Dana ya? Dari segi pendanaan ya aman. Kan banyak tuh beasiswa dapat gitu ya. Tapi kita tuh nalangin dulu gitu. Iya, memang ada beberapa sih yang kayak gitu kan ya. Cuma alhamdulillah ini untuk yang kebetulan beasiswa saya boleh
boleh sebutnya beasiswanya kan ya? Ayo yang mau ikut Beasiswanya mencoba sahabat kebetulan LPDP Kemenq, bukan yang LPDP Kemenak atau Kemenak, BIB. oke. Jadi murni yang dari Kemenq-nya, dan alhamdulillah memang kalau misalnya ditanya modal dari awal berangkat itu berapa, perkiraan sih nggak nyampe 20 juta untuk bisa sampai di sana, kemudian mendapatkan kucuran dana beasiswanya. tapi cepat gitu ya. Ya alhamdulillah lebih cepat. Lebih cepat. Itu dalam artian ini ya, kita berangkat sendiri dulu ya. Iya, maksudnya berangkat sendiri modalin dulu. tapi baliknya cepat. Ya baliknya cepat. Yang penting kan itu baliknya cepat, kita nggak sampai susah dulu di sana. Ya alhamdulillah. Jadi gimana nih beasiswa ini layak nggak untuk dicoba? Wah, Sahabat Antasari nih. kalau menurut saya sih layak banget ya untuk kita sebagai dosen, karena ketika bergabung dengan komunitas LPDP itu Masya Allah ya, saya merasa jadi kecil sendiri sebenarnya. Kenapa tuh? Karena memang pertama memang ya orang-orang pilihan, mungkinnya mereka yang terjaring di situ gitu ya. Jadi ketika saya merasanya itu pada saat ada event gitu ya, karena kita ada event harus mengikuti PK, persiapan keberangkatan. Okay. Nah itu ketika dikumpulkan dalam satu kelompok, kemudian ibaratnya masa orientasi gitulah ya, dan kegiatan-kegiatannya itu juga banyak dikoordinir oleh kita sendiri segala macamnya. Kalau nggak angkat tangan itu nggak kebagian waktu untuk bersuara pada saat rapat persiapan kegiatan. Saking apa ya? Bukan ini ya, saking mereka tuh responsif. Iya, punya inisiatif yang Masya Allah, yang ya tadi ketika kita pengen bersuara tapi nggak berani angkat tangan, ya kita jadinya ya tadi merasa kecil sendiri jadinya. Oke, itu tentang beasiswanya ya. Tentang kampusnya nih, The University of Western Australia ini gimana nih? Kayaknya orang pertama ya? Kalau dari UIN kita, Antasari mungkin iya ya. Ya, pertama kan ya di sana. Pertama. Gitu. Nanti gimana nih? Kalau dari sisi apanya dulu nih? Ya enggak, kan kalau misalnya nih di kampus tertentu kan sudah pernah ada gitu kan. Jadi kita bisa tanya-tanya gitu kan. Terus gitu. Udah ada bayangan. Ini kan kayak kita mencari jalan sendiri. Oh iya. Itu gimana nih? Kalau untuk proses pendaftarannya memang ketika kita sudah dapat beasiswa gitu ya, alhamdulillah dapat supervisor yang profilnya cocok, itu mudah-mudahan lebih lancar sih. Kemudian kalau dari segi suasananya di sana, kebetulan di situ dekat danau atau dekat pantai ya sebenarnya. Wah, gitu ya. Jadi banyak angin sebenarnya di situ. Kemudian di sana juga ada hewan yang ini nih, hewan. Kalau ikonnya sendiri hewannya itu swan gitu ya, angsa gitu ya. Tapi di universitasnya itu ada binatang yang unik. Di lingkungan kampus ada binatang yang unik. Dipelihara. Merak kayak kita. Dan merak putih. Semuanya putih. Itu jadi kayak ini ya, jadi kayak pemandangan tersendiri gitu ya. Iya, jadi kadang kalau misalnya mahasiswa baru gitu ya, pada suka videoin tuh untuk yang meraknya mengembangkan ininya ya, sayapnya ekornya ya, itunya ya. Kemudian ada juga merak yang biasa gitu ya, dan lumayan banyak merak kok di sana. Di kampus. Itu emang green campus ya? Green campus iya, soalnya di situ ada fakultas biologi juga yang apa ya, dia bikin tanaman hias gitu ya, dan tanaman hiasnya itu pun ditanam di lingkungan kampusnya. Oh, jadi riset mereka itu di kampusnya sendiri? Iya, riset untuk pengembangan tanaman gitu ya, segala macamnya gitu ya. Di kampusnya sendiri, kemudian ditanam juga di kampusnya sendiri. Itu untuk tanaman hias ya. Iya, dan dinikmati bersama. Oh. Jadi waktu spring kemarin itu kalau misalnya bagi teman-teman yang suka main games atau yang apa gitu kan ya, untuk yang ada nuansa springnya itu kan identik dengan warna kuning gitu ya.
Nah di situ memang banyak banget untuk bunga-bunga warna kuning, ungu, bahkan pink segala macamnya. Jadi memang berasa kalau misalnya ada yang, Piknik. ya Iya kan? Piknik di kampus nggak sih? piknik di kampus. Jadi enak banget kan belajar gitu ya, ngelihat pemandangan alam kayak gitu. Ya, dan pulangnya pun kita bisa pulang melewati jalur pantai, Naik sepeda tuh. naik sepeda. Berangkatnya pun juga bisa kalau misalnya itu. Oh, Dan kalau malam juga enak banget tuh, lampu-lampunya segala macamnya. jadi buka sampai malam ya? Untuk pantai ya dibuka sampai malam tuh. Lokasi kampus tadi dekat pantai dan danau tadi. Iya. Lokasi kampus karena kita PhD student kan kita dapat kartu ya untuk akses buildingnya gitu ya. Dan kita bisa berada di kampus itu sampai jam 10 malam itu juga bisa kok. Oh, tapi ya bukan yang aneh-aneh gitu ya. Iya, bukan yang aneh-aneh tapi Bukan belajar, memang belajar gitu buat ya. belajar gitu ya. Ini Pak Bro, kasih tips dong Pak Bro. Nih barangkali ada sahabat Antasari gitu ya yang mau tertarik untuk melanjutkan ke kampus di University of Western Australia gitu ya, ngikutin Pak Restu Khalik. Ya, saya harapannya sebenarnya mendorong teman-teman sekalian atau rekan-rekan sejawat sekalian ini untuk bisa melanjutkan studi. Kalau bisa keluar negeri ya kenapa enggak gitu ya. Ini aja dream high aja, nggak mesti yang mencari yang mana nih yang mudah didapat gitu ya ininya, beasiswanya atau pendaftaran kampusnya atau segala macamnya gitu ya. Tapi juga pikirkan fasilitas akademik yang bisa didapatkan ketika kita mendaftar studi S3. Kenapa? Karena fasilitas akademik itulah yang bakal menjadi pembeda kita untuk bisa mengembangkan diri atau tidak. Oke. Jadi kalau misalnya kita ke kampus untuk studi S3 tapi kita tidak bisa mengakses jurnal-jurnal yang misalnya Q2 saja gitu ya. Ya ibaratnya sayang banget gitu. Karena bisa jadi ketika kita lulus itu kita masih bisa memiliki akses ke situ melalui keanggotaan alumni. Ada Ada. fasilitas seperti itu. Ada di UWA ada kebetulan. Kan kalau beli mahal ya, langganan mahal gitu kan ya. Dan ke depan juga harapannya juga kampus kita apalagi pasca sarjana UIN Antasari juga mulai berlangganan lah untuk akses jurnal yang terakreditasi internasional yang Scopusnya minimal Q2 dan Q1 gitu ya. Ini kan ya kemudahan kita dalam mengakses jurnal bereputasi itu juga meningkatkan kualitas riset kita nggak sih? Iya, sangat sekali. Kan? Jadinya kita bisa mengetahui nih narasi-narasi yang dipilih oleh jurnal yang Q1, Q2 itu seperti ini nih. Kita jadinya bisa ngebandingin tuh dengan punya kita. Wah, punya kita ini stylenya berartinya bisa nih niru yang kayak gini nih. Walaupun kita nggak masukin nanti di Q1, mencoba di Q2 atau di Q3 jadinya gitu kan ya. Jadinya kita bisa punya tingkat kepercayaan diri yang lebih gitu kan ya untuk bisa mensubmit artikel kita di situ gitu. Oke, itu tadi dari segi fasilitas. Ada tips lain nggak? Tips lain untuk jangan lupa pengembangan bahasa. Iya. Kayaknya penting banget ya. Penting banget karena yang kita sadari ternyata ilmu itu ternyata mayoritas tersimpan dalam dua bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu tuh. Ya. Nah, kita sebagai universitas Islam harusnya minimal nih sumber daya manusia kita mempunyai keahlian minimal di salah satu dua bahasa ini. Kalaupun bisa dua-duanya, Masya Allah gitu kan ya, bagus banget gitu kan ya. Kalau zaman dulu ilmu kebanyakan mayoritas tersimpan itu dalam bahasa Arab gitu ya. Tapi karena pada saat zaman keemasan Islam itu mulai runtuh, banyak manuskrip yang dijarah, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, pada saat itulah terpecah. Keterputusan kita di situ. Jadinya terpecahlah warisan atau simpanan ilmu kita itu menjadi dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, tugas kita lah untuk bisa menguasai dua bahasa ini. Pun kalau misalnya kita ke depan gitu ya bisa
menghimpun lagi keilmuan-keilmuan tersebut menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Arab ya, sebagai universitas yang notabene adalah keislaman gitu ya. Ya why not gitu kan ya. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan gini ya, oh dia pinter bahasa Inggris itu keren gitu, bukan keren lagi mah, kayaknya kudu ya harus kayaknya. Kayak bukan masalah, oh dia bisa bahasa Arab nih keren gitu, bukan lagi. Tapi emang udah kayaknya emang kita harus bisa gitu. Iya, memang harus bisa, apalagi bahasa Arab gitu kan ya. Itu selain kita selain untuk pekerjaan kita itu kan belajar bahasa Arab walaupun susah itu kan juga menjadi hujah bagi kita gitu kan ya, ketika misalnya di akhirat ada nggak kamu belajar agama? Ini kan gitu kan ya. Orang sekolah di Australia ngomongin akhirat ini. Ya kita kan ini ya, jangan kehilangan ruh Universitas Islam kita gitu kan ya, walaupun kita di Australia ataupun di tempat manapun kita gitu kan ya. Ini bukti tidak keterputusan dengan lokalitas. Iya. Kan lokalitas kita juga unggul gitu kan, sesuai dengan podcast kita hari ini gitu kan. Oke, tadi bahasa, ada lagi nggak tips yang lain? Tips yang lain, jangan takut untuk mencoba mendaftar beasiswa. Walaupun gagal. Kayak saya udah ngerasain banget. Dan bahkan ada yang lebih parah dari saya loh. Kalau saya bilang saya gagalnya 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang kalau saya bilang saya hampir 7 tahun gitu ya, ada yang 10 tahun untuk mencari itu. Jadi mendapatkan beasiswa kemudian studi lanjut ke luar negeri itu bisa dibilang tiap orang itu bakal bisa membikin kisah inspiratifnya masing-masing. Tapi gini Pak Bro, masalah sukses lulus atau tidak lulus itu belum rezeki loh kata saya. Ya. Saya ngerasain banget lulus tapi nggak rezeki itu gimana? saya bukan curhat, ini curhat colongan. Iya. Lulus tapi nggak rezeki gitu. Akhirnya kan kayaknya lebih sakit daripada yang gagal kayaknya. Ya, berarti balik lagi itu ke keislaman kita gitu ya. Berarti tempat kita kuliah di sana itu bukan yang terbaik buat kita untuk mengembangkan diri. Oke. Ada lagi nggak Pak Bro? Mungkin terakhir nih ada nggak? Terakhir apa ya? Saya rasa banyak gitu ya dosen-dosen kita ataupun mahasiswa-mahasiswa kita yang pengen studi lanjut segala macamnya. Jadi ketika kita studi lanjut, jangan lupa untuk mengembangkan networking kita. Nah itu kesempatan kita untuk mendapatkan networking itu sangat, Masya Allah, sangat bagus sekali kalau misalnya kita bisa keluar gitu ya. Dan pada saat ini pun itu saya rasakan. Di Australia itu kebetulan kita ada yang namanya organisasi khusus organisasi postgraduate student. Jadi master student dengan PhD student itu ada kumpulan organisasinya lagi, dan itu dari berbagai universitas, minimal 3 universitas di situ. Itu nggak Indonesia aja? Itu nggak Indonesia. Untuk Indonesia sih. Yang ini Indonesia, tapi dari 3 universitas yang dia master degree dan PhD student. Dari minimal 3 universitas, UWA, Curtin University sama Murdoch University. Itu di satu kota Perth gitu ya. Dan kebetulan nih awal tahun ini pembentukan kepengurusan baru, dan alhamdulillah bukan nyalon. baru 7 bulan jangan nyalon. Walaupun 2024 ininya tahun politik gitu kan ya, tapi jangan nyalon duluan lah gitu kan ya. Tapi alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bergabung di kepengurusan pusatnya sekarang. Jadi kita bilangnya ada chapter UWA atau chapter Curtin dan chapter Murdoch. Ini nitip ya? Ya. Nitip reviewer jurnal. Reviewer apa editor jurnal? Ya, mudah-mudahan bisa. Dan itu yang memang lagi sedang kita bahas untuk bisa mengembangkan minimal kita sendirilah. Jadi kemarin itu yang LPDP sendiri pun juga demikian. Jadi kemarin itu juga ada pergantian tim kelurahan. Nah, jadi di tim kelurahan itu kita juga sudah mendata tuh ini di LPDP ini ada nggak potensial speaker yang bisa kita salurkan
untuk kegiatan-kegiatan di Indonesia secara online. Jadi kebetulan kan juga banyak dosen ya yang kuliah di sana gitu ya. Jadi ada, siapa tahu ada speaker yang di bagian ini nih. Kemudian ada universitas yang nyari speaker gitu ya, ini. Nah, jadi kita bisa koneksikan bersama gitu kan. Nah, itu koneksi atau networking yang kayak gitu yang kita kalau cuma di Indonesia saja menurut saya agak susah. untuk bisa dapat hal yang seperti itu. Karena di luar negeri tadi banyak yang kayak gitu multikulturalnya. Oke. Ini kita karena berkecimpung di jurnal juga kita ngerti ya kolaborasi internasional itu sangat penting gitu ya. Yep. Dari aspek kepenulisan gitu ya, kemudian juga sekali. Speaker ya atau narasumber gitu ya. Bukan hanya sekedar kertas MOU gitu ya. Iya, betul sekali. Bukan hanya kertas, kita nih ada kerjasama, tapi bentuk kerjasamanya apa gitu kan? Iya, betul. Ini bagus berarti ya untuk dikembangkan ke depannya gitu. Mudah-mudahan, amin. Kedepannya apa nih bro? Ke depan mau apa lagi nih, kan udah dapet nih setelah 5 kali gagal ya kan, dapet nih ke depan apa lagi nih? Ke depan kita mudah-mudahan berharapnya lancar ininya. Amin. Studinya karena ada keharusan kita balik lagi mengabdi sesudah ini tanda tangan kontrak dengan LPDP gitu kan ya. Jadi harus balik lagi dulu lah ininya. Walaupun nanti ada kesempatan ini ya untuk research setelah S3 iya postdoc segala macamnya ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada waktu yang tepat di kesempatan yang tepat gitu kan ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan lah ke depannya. Dirimu tuh ini ya visioner gitu ya. Ke depan tuh udah kebayang gitu mau ngapain. Karena memang gini, kita tadi ngomong-ngomong soal visioner segala macamnya, itu skill untuk kita visioner itu terbentuk juga pada saat kita berhubungan dengan supervisor. Jadi pada saat saya ini walaupun libur gitu ya, dia juga bilang kamu mau istirahat sampai kapan segala macamnya gitu ya, nanya segala macam. Tapi ketika saya bilang saya pengen istirahat sekaligus juga untuk ini, ya sudah kita meeting kita meeting dulu. Nanti ketika kamu di Indonesia, kamu bakal ngapain aja tuh. Nah jadi bukan sekedar liburan jadinya ininya. Visionernya itu jadinya wah iya nih saya nggak bisa beralasan untuk sekedar liburan dan preliminaris tadi dan berleha-leha gitu kan ya. Tapi pada saat liburannya sudah kuotanya sudah cukup gitu kan ya, sudah lanjut lagi ininya. Senang banget ya pakai jaket tulisannya udah UWA ini gitu. Karena kebetulan podcastnya juga tadi dihubungin bahwa ya kita bicara mengenai UWA, jadinya ya sudahlah sekalian saja gitu kan ya. Biar inilah matching lah. Ya, kita harus bangga dengan ini kita ya, tempat kita gitu. Iya. Tempat kita. Bro, ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita akhiri nih? Kita dari tadi pengen mengakhiri tapi tidak berakhir-akhir gitu ya. Karena keasikan ngobrol gitu. Iya. Ada bro mungkin yang ingin disampaikan sebelum meninggalkan, karena saya dengar awal bulan udah berangkat lagi ke sana. Iya, awal bulan sudah berangkat lagi. Awal bulan Februari. Gimana? Untuk kalau tadi kebanyakan untuk ini ya, untuk rekan-rekan sejawat. Kalau saya sekarang untuk mahasiswa deh ya. Oke, mahasiswa. Untuk mahasiswa ya. Jadi untuk mahasiswa kalian punya waktu 7 tahun masa studi gitu ya. Kalau misalnya pengen dimaksimalkan. Atau 7 semester. atau 7 semester gitu ya. Atau 7 semester. Nah, jangan lupa upscaling diri untuk skill-skill terutama bahasa. Apalagi mulai semester ini ya, kalau nggak salah kita sudah menerapkan nilai TOEFL minimal 400 ya. Iya. Nah, kalau misalnya TOEFL kalian itu bisa 400, bahkan bisa 500 itu kalian, atau 450 kalau nggak salah, itu sudah bisa untuk didaftarkan beasiswa LPDP dalam negeri untuk studi lanjut master gitu ya. Dan kalau misalnya ada program untuk bisa mengikuti tes IELTS ataupun tes TOEFL IBT,
mudah-mudahan bisa bisa digenjot gitu ya, apalagi kalau nggak salah gitu kan ya, kita sebenarnya beberapa kali pemilihan mahasiswa teladan itu juga dia mempunyai skill bahasa yang di atas rata-rata gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya mahasiswa teladan kita itu punya kesempatan untuk bisa diberikan support yang berupa diikut sertakan untuk studi atau mengambil kursus ataupun tes bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, itu menurut saya akan sangat berguna sekali gitu, menunjang sekali untuk untuk kedepannya. Pak Bro, makasih banyak ya. Iya. Ini kita dapat oleh-oleh banget nih dari Australia. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita dari Australia nggak ceritain kanguru, malah ceritain merak ya. Iya. Kanguru saya masih cuma lihat patungnya kebetulan. Belum ketemu sama kanguru. Belum. Oke. Pak Bro, sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama. Jumpa lagi insya Allah kita. Mudah-mudahan. Entah pas pulang lagi atau bisa jadi saya yang ke sana. Mudah-mudahan saya tunggu kehadirannya di sana. Oke. Baik, sahabat Antasari, alhamdulillah kita sudah selesai berbincang dengan Bapak Restu Kholik ya. Semoga menginspirasi. Jangan lupa saksikan terus podcast Kearifan Lokal Unggulan dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.